Novel ini menceritakan tentang seorang lelaki keturunan priai yang memiliki kepribadian dengan watak yang keras dan tak dapat dibantahkan. Ia bernama Raden Mangkudilaga. Ia sangat berambisi untuk memajukan desa, sehingga ia menjadi sosok yang sangat tidak suka akan datangnya pendatang baru. Karena ia beranggapan bahwa pendatang baru itu akan menghabiskan serta merampas harta benda dan mengambil sumber makanan yang ada di desa itu. Sinar matahari masih terasa terik meskipun hari sudah dekat waktu asar. Setelah berpisah dengan Pak Penewu, Raden Mangkudilaga segera memintas jalan. Ia menikung komplek kuburan dusun, kemudian tiba di saluran irigasi. Raden Mangkudilaga merenung, napasnya kembang-kempis, kadang-kadang terhela panjang. Padi yang mulai menua di sawah sekian hektar yang berada di hadapannya itu bagai kehilangan daya hidup. Batang-batangnya mengerdil, sementara daun-daunnya semakin mengering saja. Sumadi, anak sulungnya itu, oleh orang dusun dipanggil dengan sebutan Dan Madi. Kini sudah bekerja sebagai juru tulis kecamatan. Putra sulung itu secara tak resmi telah dijodohkan dengan Ranti, anak gadis kepala keamanan yang punya kedudukan terhormat dan cukup kaya. Sementara Sri Ambar, adik Sumadi yang sekolah di SKA di kota Yogyakarta, semakin mekar tumbuh dan bertambah cantik saja. Gadis itu untuk sementara ditarik kembali ke dusun karena perang sedang berkobar. Sari Bumi adalah sebuah daerah kecamatan yang biasa disebut Kapanewon. Letaknya kurang lebih 43 km di sebelah barat Laut Yogyakarta bertapal batas dengan wilayah Kedu, Magelang. Daerah kecamatan ini letaknya di sebuah lembah dusun yang dilingkari pegunungan menoreh. Musuh memang tetap tak mendarat juga di dusun ini. Tapi akibat langsung dari perang agaknya sekarang harus benar-benar dirasakan. Dan datangnya para pengungsi dari kota itu sungguh sebuah pengalaman baru yang masa-masa sebelumnya tak pernah terjadi. Akhirnya sebuah berita meledak di kalangan kaum pengungsi, disampaikan secara sembunyi-sembunyi bahwa ada kelompok penduduk telah mengadakan penganiayaan terhadap para pengungsi yang pernah melakukan pencurian barang apa saja. Anehnya, penganiayaan itu dilakukan bukan di saat si pencuri tertangkap basah, melainkan orang-orang yang pernah mencuri itu didatangi ke tempat-tempat pengungsiannya secara baik-baik. Kemudian diajak pergi dan setelah itu dipukuli di sebuah tempat tersembunyi. Semenjak berita adanya gerakan penganiayaan itu tersebar luas di masyarakat, pencurian, penyerobotan hasil bumi, maling, dan kekacauan sebangsanya itu semakin menurun. Tapi hiruk-pikuk sehari-hari bukan lantas menjadi reda. Penewu atau Camat Narmada pagi itu sedang mengadakan pertemuan dengan Menteri Polisi Sukijo dan Pak Huai, Komandan Tentara. Yang menjadi pokok pembicaraan adalah usul Pak Huai mengenai hukuman yang harus dijatuhkan kepada para pengungsi yang bertangan panjang. Suka mencuri itu, curi-mencuri itu memang sudah agak berkurang, tapi bukan habis sama sekali. Malam itu terasa dusun Saribumi bagai tenggelam dalam duka nestapa. Peristiwa pengaboman di rumah Menteri Polisi dengan memakan korban 4 orang malam itu juga segera tersiar sampai ke seluruh pelosok. Setiap orang kini merasa dalam ketakutan dan diancam kegelisahan. Perkiraan tentang adanya mata-mata musuh yang berkeliaran antara pengungsi itu pun semakin didengar orang pula. Kini satu sama lain antara mereka saling curiga sendiri. Cakra Bongkot datang di saat hampir larut. Raden Mangku menemuinya di ruang tengah. Pembicaraannya berlangsung secara terus terang, tapi dengan nada suara bisik-bisik. Raden Nganten Mangku maklum. Sang suami sampai tega memasang santet yang terkutuk itu karena terbawa rasa tersinggung dan
sakit hatinya kepada para pengungsi yang jahil tersebut. Setelah seminggu santet itu dipasang oleh Raden Mangku, maka korban pertama segera jatuh. Korban itu seorang anak pengungsi berumur belasan tahun yang tinggal di sebelah warung Bu Perwira. Geram, marah dan jengkel itu semakin menggelora di dalam dada ketika Sumadi pulang kerja. Di rumah nanti, dia akan terang-terangan bilang sama ayahnya bahwa perbuatan yang baru dilakukan itu dosa. Akhir Desember 1949, konon kabarnya pertempuran sudah selesai. Kota Yogyakarta sudah direbut kembali. Setelah memukuli dan menghajar putrinya, Raden Mangku jatuh terduduk di kursi. Badannya dingin mendadak, matanya kabur. Semangat dan ambisi yang bertahun-tahun dibangun kini runtuh berantakan. Raden Mangku sekarang merasa sari bumi bagai dusun yang tak menyenangkan lagi rasanya. Hitam dan porak-poranda dirobek-robek perang bersama wibawa dan martabat Raden Mangku sendiri.